Oke, sudah hadir semua. Kenapa tidak dijawab ini saya tanya? Ada Kurang 2, Bu. masak, Ibu. Kurang 2, dia tepat on time jam 10 pas gitu ya. Apalagi 2? Oh, Eva, oh sudah ada. 1 Nur. Sudah Bu lengkap. Oke. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Loyo, aduh, belum ujian zona loyo. Semangat, masa kamu masih muda tidak semangat seperti kita sudah tua ini semangat. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kita pertemuan terakhir di dalam rangka rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Ya, iya ya. Ya, Bu, Selasa. Yang pertama kita pertemuan ini saya hanya karena di agenda ini tidak hanya saya mengcoaching tapi bagaimana membekali saudara ketika Anda habituasi. Karena itu ada beberapa makna dan arti habituasi yang sebenarnya sudah kita lakukan, cuman perlu pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena di habituasi itulah Anda memulai melaksanakan ASN berakhlak. Tidak hanya untuk kepentingan ketika Anda melakukan rencana kegiatan, tapi juga melakukan semua kegiatan selama Anda bekerja karena sudah selesai laskar. Karena itu hari ini saya hanya ingin menjelaskan dulu hanya beberapa slide, termasuk juga apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, kamu sudah tahu persis bagaimana, dan kalau yang belum selesai nanti sebentar saya harap sudah seperti apa yang saya harapkan. Oke, untuk sementara saya share screen dulu ya. Halo, sudah bisa lihat? Bisa, Bu. Sudah. Oke, kita pertemuan pada hari ini makna habituasi, bagaimana aktualisasi sebagai instrumen habituasi. Nah, instrumen habituasi itu adalah bagaimana Anda cara membangun perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi semua perilaku Anda harus arahkan dengan cerminan ASN berakhlak. Ya, tidak tidak hanya masuk, oh sudah kan saya sudah selesai, tapi tidak, karena perubahan itu kelihatan oleh peserta, kelihatan oleh kepala sekolahmu, kelihatan oleh anak muridmu, kelihatan oleh guru-guru sejawatmu, kelihatan sesama teman kerja yang bisa melihat ada perubahan yang signifikan bagi Anda. Ya. Jadi tidak datang apa yang perubahan signifikan itu antara lain tingkat disiplin semakin tinggi. Memang sebelumnya ada disiplin, tapi masih ada bolos-bolos, penggunaan pakaian belum seragam. Kalau belum seragam, tapi kalau PNS itu baik guru juga menggunakan pakaian keki. Hari apa baru pakai batik guru, kan begitu. Pertanyaan mungkin ketika Pemda tidak menyiapkan, ya kamu secara otomatis di dalam rangka wibawa, menjaga wibawa guru dan menjaga wibawa ASN itu punya seragam, ya, memakai inisial ya, untuk memberikan kewibawaan sama kita gitu.
Kenapa ini resign? Siapa Kak, saya Bu, ada Dewi Bu. Bu, Tabe yang pertemuan sebelumnya sudah slide yang ini Bu. ah, sudah? Iya Bu, hari ini katanya Oh, tinggal yang sisa sama PowerPoint Bu. oh iya iya iya, sorry sorry. Tabe Bu. Kan kita pertemuan ketiga sudah kita ini kan? Iya Bu, yang terakhir. Jadi Ibu bilang Oh, kemarin yang oh iya sisa iya. yang belum Oke membahas oke oke sama. oke. Bagus. Saya hanya sekedar ilustrasi saja. Memang sebenarnya di pertemuan kita hari ini menyelesaikan yang sisa. Sorry ya. Iya Terima Bu. kasih atas informasinya. Apa namanya? Saya manusia biasa. Oke, saya kira sudah paham semua. Yang sisa berapa orang? Kalau yang Word Bu tinggal 3 orang. Sisanya PowerPoint semua belum Bu. Belum Iya. presentasi. Oke, yang Word yang 3 orang itu mungkin juga dia sudah bikin PowerPoint. Kan saya bilang berharap bahwa hari ini kalian sudah membuat PowerPoint. Ya, dari Ya Bu. beberapa slide yang saya minta itu. Aduh, coba saya sudah lupa. Untung kasih ya Dewi, udah ingatkan Iya, Bu. saya. Karena sisa ini, jadi saya kira, saya persilakan yang 3 siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Ini Wayan. Langsung PowerPoint-nya aja Bu. Ya enggak apa-apa PowerPoint-nya, lebih bagus ini. Jadi sudah bahwa kamu sudah siap. Kan saya berharap bahasa saya kemarin berharap kamu di akhir ini sudah PowerPoint gitu ya. Iya Bu. Sampai sejauh mana. Dan kedua, saya minta atur waktu. Atur waktu bahwa setiap orang paling tidak 10 menit. Uji coba di rumah, uji coba di muka cermin. Lihat jam, pakai waker 10 menit. Karena saya jujur ingin saya sampaikan bahwa ketika lebih dari 10 menit, saya akan stopkan kamu. Tentu ada imbasnya terhadap penilaian kalian gitu. Karena yang menilai bukan cuma saya, tapi juga penguji. Saya juga punya format penilaian terhadap code saya, gitu. Tapi bukan berarti saya akan mencelakakan saudara, tidak ya. Tapi ya mungkin Anda punya persiapan bagus sekali, cara bicara bagus sekali, tapi waktu tidak mengatur waktu itu kan salah satu poin ya, penilaian. Karena itu ketika saya memberikan penilaian pakai catatan lagi, bukan hanya 80, enggak. Saya kasih catatan lagi yang bersangkutan dalam rangka pemaparan rancangan aksi perubahan dilakukan secara terstruktur, cukup baik dan dipahami. Dan bisa dipahami dan bisa dilakukan, bisa dilakukan dan betul-betul menjadi isu strategis yang saudara angkat. Seperti itu kalau saya tulis. Kemudian yang kedua, ada lagi pertanyaannya, apakah rangkaian kegiatan itu sudah bisa memecahkan persoalan yang dia angkat? Oleh karena itu di dalam uraian itu betul-betul kamu memecahkan apa yang kamu angkat. Seperti itu. Jadi tidak hanya cerita begitu, tapi ada keterkaitannya. Kemudian bagaimana asas manfaatnya? Ini bermanfaat. Nah, di dalam tulisan itu mungkin di slide tidak dimasukkan tujuan dan manfaat. Kalau kamu taruh tujuan dan manfaat lebih bagus, cuma waktunya. Tapi dalam tulisan harus lengkap, gitu ya. Harus lengkap. Saya kira sudah ada jelas itu tata cara penulisan. Kalau tertinggal lagi modelnya, saya sudah tidak bisa salah. Makanya saya minta satu rangkap, benar nggak dia tulis ini sesuai dengan format yang kita kasih, yang kesepakatan kami, pengampuh untuk agenda 4. Nah, kalau model-model sudah semua sama, kita juga senang gitu melihatnya. Terus lanjut Wayan, nanti sambil jalan sambil saya jelaskan. Nah, oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dan habituasi yang berjudul menerapkan model pembelajaran realistik matematik education atau RME untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 di SDN Intimasari. Yang pertama, tugas dan fungsi jabatan guru. 1. Menyusun kurikulum, 2. Menyusun silabus, 3. Menyusun RPP,
4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Halo, Ibu Wayan, boleh nggak yang kalian dari sekian tugas ini yang paling dominan di mana? Semua? Semua? Ini kalimatnya sudah saya singkat-singkat, Bu. Iya. Maksudnya saya Mali dari sekian yang banyak ini 13 yang paling dominan mendekati rancangan ini. Nah, gitu. Yang poin sekian, poin sekian gitu. Oke? Ya. Enggak apa-apa tulis begini paparanmu, tapi bicaramu yang mendekati di dalam rangka isu ini adalah poin 1, 2, 3. Selesai. Ya. Kayak gitu. Jadi semua dipersingkat bicaranya, tapi dalam tulisannya ada gitu. Ya, Bu. Bisa dipaham? Ya, oke, lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Di latar belakang saya menjelaskan pengertian model pembelajaran, kemudian pengertian model pembelajaran realistik matematik education, terus pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 23 tahun 2003 bab 1 ayat 1. Terus menjelaskan kondisi saat ini, rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5 yaitu 62,5% siswa belum mencapai KKM. Terus upaya yang dilakukan yaitu menerapkan model pembelajaran realistik matematik education atau RME. Selanjutnya identifikasi isu. Saya mengidentifikasi 4 isu. Yang pertama, kurangnya minat membaca siswa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap lagu kebangsaan. Yang keempat, tidak efektifnya pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang berakibat menurunnya semangat belajar siswa. Kemudian analisis penetapan isu saya menggunakan teknik APKL. Berdasarkan hasil analisis APKL, diperoleh 2 masalah yang memenuhi syarat, yaitu 1. Kurangnya minat membaca siswa di masa pandemi COVID-19. 2. Rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Kemudian, untuk menentukan prioritas masalah dengan menggunakan alat tapisan USG. Berdasarkan hasil analisis menggunakan alat tapisan USG, diperoleh prioritas utama masalah yaitu rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Di sini ada 4 penyebab masalah yaitu model pembelajaran yang digunakan kurang tepat, kurang optimalnya penggunaan media, siswa banyak yang bengong saat mendengar penjelasan guru, kurangnya motivasi siswa dalam belajar, sehingga berakibat rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Gagasan kreatif pemecahan isu yaitu menerapkan model pembelajaran RME. Model pembelajaran RME adalah model pembelajaran kontekstual, di mana dalam kegiatan pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa yang berperan aktif dalam menemukan konsep matematika berdasarkan pengalaman. Tujuan dari penerapan model RME yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan manfaatnya yaitu agar menjadi motivasi siswa untuk senantiasa belajar. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan. Kegiatan 1 yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, menyiapkan konsep rencana kegiatan aktualisasi. Outputnya tersedia rencana yang akan dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Outputnya yaitu menerima masukan dan saran dari mentor. Yang ketiga, berkoordinasi dengan teman guru. Outputnya menerima masukan dan saran dari guru. Nilai dasar berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Langkah yang kedua yaitu membuat rancangan pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Niwayan, stop dulu. Ya, Bu. Anda pemaparan ini belum ada keterkaitan dengan visi misi
organisasi pemerintah. Keterkaitan Iya, dengan di kolom 7 itu di mana ditaruh? Ini Kalau kan di kamu Word cuma itu taruh ada, outputnya, tapi ini langsung nilai-nilai berakhlak. Harus ada Ya. keterkaitan dengan agenda 2 ini. Kemudian agenda 3-nya mana? Nilai-nilai organisasinya mana gitu. Kan saya di bilang Word format ya. ada, Bu. Tapi Hah? di sini tidak cukup. Di Word-nya ada, Bu. Apa? Kalau di Word saya tulis ada, Bu, di Word-nya. Iya di keyboard, tapi dibaca ini udah ketahuan, udah kelihatan. Oh iya, Bu. Nanti saya tambahkan, Bu. Ya nanti harus diada ya semua, apapun Ya, Bu. mau panjang pendek tetap harus tampilkan itu. Ya. Terus ini Ya, ada kolom yang 7 kolom itu yang kamu bikin, jadi kelihatan situ apa isu diangkat, apa nilai gagasannya, ya. Ini bukan kamu bikin sendiri nih kolom. Coba ikuti kolom yang saya sampaikan kemarin itu. Bisa ya, Bu Niwayan? Ya, Bu. Ya. Ya. Kamu jangan main-main ini hari Selasa mau ujian. Kalau begini modelnya kamu tak benar ini. Ya, Bu. Saya kira saya sudah jelaskan nih. 7 kolom itu yang paling penting, paling urgent. Ya, Bu. Karena ini adalah kegiatan yang untuk menyelesaikan persoalan tadi untuk meningkatkan minat baca itu. Gagasan kreatif ini dari 5 kegiatan ini. Kegiatan pertama 2, berapa kegiatan kamu bikin ini? 5 atau 6? Ini 4, Bu. Bukan tahapan dari membuat rancangan pembelajaran berapa? Oh, Ya ini 5, Bu. uraian kegiatannya. 5, Tahapan kegiatannya berapa kegiatan? 4 atau 6 yang ini? Yang ini 5, Bu. Oh 5, oke nama 5. Tahapan kegiatannya ini ya memang tidak apa-apa, terlalu banyak juga 5 ini. Enggak. Coba. Ya, Bu. Saya lanjut, Bu. Ya, tidak saya. Bagaimana kamu mau selanjutnya kalau tidak lengkap? Saya tidak bisa terima ini kalau tidak lengkap Anda ini. Mana keterkaitan dengan visi misi pemerintah organisasi? Mana? Di mana kamu sampaikan? Di Word ada dia, Bu. Oh, di Word iya, bukan itu Pak. Di Word yang persentase itu di PPT harus. Iya, nanti saya tambahkan lagi, Bu. Ya. Ya, saya tambahin lagi, Bu. Iya, memang di sini ada di ini memang harus ditulisan kan di rancangan, di papermu, di makalamu. Memang ada di sini, tapi ini kata kunci yang harus Anda paparkan ya. Mau bagaimana bentuknya tetap 7 halaman ini yang paling urgent. Yang ini, Bu. Karena ini persoalan ini akan menyelesaikan ini. Rendahnya nilai matematika di kelas 5. Makanya ini yang diyakinkan kepada saya bikin ini supaya meningkat hasil belajar. Kayak gitu kan. Benar nggak? Ya, betul nggak Ibu Niwayan? Iya, Bu. Nah, iya, makanya coba. Udah, kamu perbaiki dulu dah. Ya. Sekarang yang lain lagi. Udah, terima kasih Ibu Niwayan. Saya tidak mau suka lihat cantik kau punya anu ini, tapi tidak lengkap. Ya, Bu. Menarik ini, tapi tidak lengkap. Ya, Sekali lagi saya bilang yang 9 orang harus yang 7 itu yang menjadi starting point. Ya, jangan kamu anggap main-main di situ karena di situ kamu jelaskan semua selesai itu agenda selesai. Makanya di situ yang paling lama kalau bicara. Ya, di poin di 7 kolom itu. Oke. Setelah Ibu Niwayan siapa lagi yang belum? Feni, Bu. Ya, mudah-mudahan kamu Feni ya. Ya, silakan. Baik, hari ini saya akan memaparkan mengenai peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis Powtoon pada mata pelajaran matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Bolano Lambuno.
pada slide yang pertama yaitu Tidak kelihatan. Ibu Mana belum slide-nya? kelihatan slide-nya. pada slide yang pertama yaitu membahas mengenai tugas dan fungsi jabatan. Setelah Ibu belum membaca ada. Ibu Belum belum ada share slide-nya, screen. Bu. Astaga, Ibu belum share. Jangan gugup, Bu. Share dulu. Terlalu semangat dia, semangat. Semangat, tapi lupa. Mohon maaf, jadi Ya. saya ulang kembali. Hari ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Peserta Didik melalui metode pembelajaran berbasis Powtoon pada mata pelajaran Matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Bolano Lamgunung. Veni, Powtoon itu apa itu? Foto dan apa? Powtoon ini, Bu, dia software aplikasi pembuat PowerPoint presentasi, tapi dia gabungan dengan kartun. Oh ya, nanti dijelaskan ya. Penguji tidak tahu itu apa foto. Iya, Bu, siap. Saya sendiri tidak tahu apa. Kalau saya tidak tanya, kau kasih bodoh sama saya tidak tahu ini apa itu. Ya lanjut. Nah, setelah membaca Permen-PAN RB nomor 16 pasal 13 tahun 2019, saya menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi jabatan saya ketika di dalam proses pembelajaran itu yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasilnya, menganalisis hasil, dan yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran atau perbaikan pengayaan. Kemudian, selama saya bertugas, saya mengidentifikasi 4 masalah. Yang pertama mengenai sarana dan prasarana, di mana kurangnya sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian mengenai teknologi, kurangnya kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian mengenai minat dan hasil belajarnya. Di sini minat dan hasil belajar peserta didik tergolong rendah khususnya pada mata pelajaran matematika. Kemudian mengenai perpustakaan, yaitu belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar peserta didik di SMP Negeri 4 Bolano Lamgunung. Dari keempat masalah ini, saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis APKL sebagai berikut. Di sini saya menggunakan skala Likert dan dari teknik APKL ini saya memperoleh 2 masalah dengan poin tertinggi, yaitu mengenai kurangnya kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian masalah yang kedua adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika SMP Negeri 4 Bolano Lamgunung. Langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah dengan menggunakan alat tapisan USG. Seperti apa yang terlihat di tabel. Nah, berdasarkan hasil menggunakan alat tapisan USG, diperoleh masalah yaitu rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika SMP Negeri 4 Bolano Lamgunung. Secara urgensi, isu tersebut dirasa sangat penting dan sangat mendesak, karena rendahnya minat belajar peserta didik jika tidak ditangani sesegera mungkin akan menimbulkan beberapa dampak yang lebih serius. Bahkan akan berdampak pada motivasi siswa untuk belajar di sekolah. Nah, setelah diperoleh prioritas masalah, langkah selanjutnya adalah menggunakan analisis penyebabnya, menggunakan analisis Fishbone. Nah, setelah menggunakan analisis Fishbone ini, ditemukan terdapat setidaknya 8 pokok penyebab. Nah, setelah saya analisis, ternyata masalah ini disebabkan oleh kurangnya kreativitas guru,
dalam menyediakan media pembelajaran ataupun menerapkan model pembelajaran, sehingga saya memberikan gagasan kreatif yaitu peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik melalui metode pembelajaran berbasis Powtoon. Powtoon sendiri adalah program aplikasi yang bersifat online, jadi pengerjaannya hanya bisa dilakukan secara online. Namun, kelebihan Powtoon daripada PowerPoint yaitu dia bisa menggabungkan dengan aplikasi kartun, sehingga dapat menarik minat peserta didik. Dan kartunnya di sini bukan kartun animasi diam, namun animasinya bisa bergerak, sehingga mampu memiliki daya tarik lebih. Tujuannya yaitu mampu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik, serta mampu memberikan kontribusi nyata untuk mengoptimalisasikan penerapan media pembelajaran matematika berbasis teknologi. Dan manfaat kegiatannya sendiri semoga nantinya dapat menjadi acuan sebagai inovasi baru terhadap proses pembelajaran di sekolah, sehingga dapat menambah wawasan serta sumbangan bagi kemajuan sekolah. Berikut adalah ringkasan konstruksi aktualisasi saya. Di sini saya memiliki 6 kegiatan, saya rencanakan dilakukan 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan-rekan guru terkait perencanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Kegiatan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang dihasilkan adalah lembar persetujuan. Lembar persetujuan maksudnya di sini adalah format kosongnya sebelum disetujui, kemudian lembar saran dan masukan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten. Jadi hanya akuntabel dan kompeten. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu konsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Ibu ini keterkaitan, coba enggak keterkaitan dengan keterkaitan mata pelatihan agenda 2 ya, agenda 2 berakhlak ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Lanjut. 1 2 3 4 5 6. Mana keterkaitan dengan agenda 3? Di mana? 1 2 3 4 5 6. 6 7. 7 dengan nomor 1. Iya, Ibu. Kaitan substansi mata pelatihan berakhlak. Sebenarnya kontribusi terhadap isi. Ya udah, lanjut. Di mana Anda keterkaitan, Anda masukkan di mana keterkaitan dengan agenda 3? Di mana bahasanya? Apakah di bawah sini? Ini menyangkut manajemen ASN atau apa? Smart. Ini Ibu minta maaf yang saya screen masuk di PowerPoint bukan yang saya perbarui. Ini masuk dia keterkaitannya dengan smart dan juga manajemen. Nah, iya, makanya tidak kelihatan di situ, harus nampak ya, harus iya, nampak Ibu. Itu. Apa di sini ditaruh di bawahnya? Iya, Ibu, ya. Ya. Jadi ada kurang kamu untuk keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 mana gitu. Iya, Ibu, ya. Kalau kau tidak masuk dalam kolom, boleh dibawa ini kegiatan ini mata keterkaitan. Jadi kita sudah tahu, oh dia manajemen ASN, dia smart ASN misalnya kayak gitu. Ya, perhatikan untuk semua juga. Jadi tidak hanya keterkaitan dengan agenda 2, tapi keterkaitan dengan agenda 3 yang mana, di mana, apakah smart ASN, kita tidak tahu ini. Kalau 22 ya taruh 22. Bisa saja di sini kalau untuk memperkecil tidak terlalu besar halamannya, dibawa kegiatan ini boleh. Oke? Iya, Bu, siap. Ya, lanjut. Kemudian kegiatan yang kedua adalah identifikasi minat dan hasil belajar peserta didik. Di sini saya melakukan pretest terlebih dahulu. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun angket dan soal pretestnya. Outputnya adalah angket minat belajar dan soal tes itu sendiri. Kemudian keterkaitan dengan agenda 2 yaitu
dia memiliki nilai akuntabel dan kompeten. Untuk tahapan yang kedua adalah melaksanakan pretest sebagai pendataan awal peserta didik. Hasilnya yaitu hasil pretest dan dokumentasi. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dan untuk yang ketiga adalah memeriksa hasil pretest. Data hasil outputnya adalah data hasil pretest itu sendiri dengan keterkaitan berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak. Tampilannya belum ada. Oh ya, dah. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda Kabupaten Parigi Motong yaitu berkontribusi pada poin ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Sedangkan untuk penguatan nilai OPD, kegiatan identifikasi minat dan hasil belajar peserta didik ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian, ini hubungannya dengan agenda 3 yaitu berhubungan dengan manajemen ASN. Untuk agenda kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Powtoon. Dia berhubungan dengan Smart ASN. Tahapan kegiatannya yaitu menganalisis silabus dan menyusun langkah-langkah pembelajaran. Outputnya adalah RPP, bahan ajar, dan lembar kerja siswa. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan media pembelajaran Powtoon. Nah, outputnya di sini adalah video pembelajaran Powtoon dan game edukasi Powtoon. Kontribusinya terhadap keterkaitan dengan berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusinya terhadap misi Pemda Parigi Motong yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Kemudian nilai penguatan OPD-nya yaitu menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu penerapan model pembelajaran berbasis Powtoon dalam proses pembelajaran. Di sini saya rencanakan 3 kali pertemuan. Itu Feni, itu 3 kali pertemuan di waktu sore atau ekstrakurikuler atau gimana? Masuk dalam tahapan belajar? Sesuai jadwal pelajaran, Ibu. Oh iya, ya. Lanjut. Sesuai jam tatap muka. Kegiatannya yaitu memberikan apersepsi terlebih dahulu dan menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan game edukasi yang telah dibuat. Outputnya yaitu tersedianya atau siapnya media yang telah dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Keterkaitannya dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian kegiatan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu memberikan materi pembelajaran sesuai dengan susunan RPP dan bahan ajar melalui pemutaran video pembelajaran Powtoon yang telah dibuat. Outputnya yaitu dokumentasi kegiatan belajar mengajar. Keterkaitan dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memberikan evaluasi tentang materi yang telah diberikan dengan mengukur pemahaman siswa. Outputnya sendiri yaitu hasil lembar kerja siswa dan data skor perolehan peserta didik pada game edukasi. Di sini keterkaitannya dengan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda Kabupaten Parigi Motong pada poin ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Sedangkan untuk penguatan nilai OPD, dia menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu setelah melakukan proses pembelajaran, ada analisis minat dan hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis Powtoon.
Di sini kegiatannya menyusun angket dan soal post-test, melaksanakan post-test, dan memeriksa hasil post-test. Ya, yang keenam, lanjut. Yang keenam apa? Yang keenam, terakhir Bu, penyusunan laporan aktualisasi. Tahapannya, berkonsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh, serta penyusunan. Menyusun laporan atau mengevaluasi hasil aktualisasi. Evaluasi tadi dimasuk kegiatan 5, Ibu. Di mana? Analisis minatnya setelah penerapan. Oh, ini evaluasi. Oh, jadi yang keenam itu laporan pelaksanaan, hanya laporan Iya, Ibu. pelaksanaan. Oh, iya udah. Saya pikir di sini sudah paling kan evaluasinya. Oke. Jadi agendanya mana? Agenda karena kamu waktunya sudah lewat ini, Dek. Kalau lebih 15 menit. Nah, itu atur waktu ya. Agendanya oke, minggu. Ini jadwal tentatifnya untuk kegiatan. Ya, lanjut. Untuk kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor seputaran yang akan dilakukan bulan April minggu keempat. Jadi sebagaimana yang sudah berlangsung. Kemudian identifikasi minat dan hasil belajar peserta didik. Oke, cukup kan per minggu ini nanti kita ketika dalam rancangan masih per minggu nanti dievaluasi terakhir baru kamu sampaikan per hari. Terima kasih Bu Feni. Ya, makasih Bu. Siapa lagi satu terakhir? Saya Bu. Siapa? Serlianti. Oh, Nur Komaria. Ya, silakan. Atur waktu deh ya, karena rata-rata kamu ini lewat semua waktunya. Aduh, mana ya? Saya boleh sharing nanti kalau 15 menit, tapi kau punya bos, mentor kasih 5 menit, 3 menit. Boleh nggak itu? Kasih mati mukanya Pak. Iya, bukan. Apa itu, Rasidin? Terlihat slide-nya, Bu? Belum, baru. Ayo, buka. Belum tak buka, Dek. Share screen-nya mana? Ya, sudah. Lanjut. Ya, kasih besar. Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Membaca Siswa Kelas 4 Melalui Gerakan Literasi. Adapun tugas dan fungsi guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, melaksanakan pengembangan diri, dan membuat karya inovatif. Adapun teknik yang saya pakai, Bu, yang pertama adalah teknik analisis APKL. Jangan dulu tenis, latar belakang mana? Latar belakang belum ada, langsung teknik. Tidak ada slide latar belakang. Bagaimana langsung rancangan? Dasarnya kamu ambil ini apa? Kan saya bilang kemarin, latar belakang yang penting juga. Latar belakang sehingga menghasilkan isu. Oke? Oh iya, Bu. Ya, jadi Anda harus taruh juga itu ya. Tidak perlu. Nanti saya tambah. Ya, nanti tambah latar belakang kenapa. Kenapa Anda mau meningkatkan minat melalui literasi itu alasannya apa? Kan selalu saya bilang bisa dibuktikan secara kuantitas maupun kualitas. Hasil belajar. Oh iya, Bu, ya.
Ya. Nah, saya tambahkan. Adapun latar belakang saya mengambil Dari ini dari Dewi. Bagi. Kenapa ini Dewi ini? PIC. Kenapa orang ke sini? Dewi? Oh, tak close Bu. dapat Tadi ada yang korek-korek itu. Siapa itu sudah kembali lagi? Ya Allah, ini tak salah di PIC-nya. Ya, lanjut siapa tadi? Belum masuk di room, Bu. Yang ada, Ibu. Belum masuk di room, Dewi. Kenapa sudah ini tidak masuk di room? Halo Dewi. Siapa itu? Ini sudah di room ini. Halo. Sudah di room ini. Ibu Norkomarianya, Bu. Iya, dia yang mau presentasi tadi. Iya, Bu. Sudah di room ini. Ini Dewi, kau hati-hati kau Dewi. Salah ini. Ini Rasidin ini, siapa ini? Mana itu Komaria itu? Soto hilang di mana dia? Sopi di Dolago. Halo Komaria, where are you? Dolago pakai dia ambil. Jadi saya pikir ini contoh ya. Jadi coba kamu perhatikan. Jadi saya juga tak keluar, tidak tahu siapa yang kasih keluar saya dari room sini. Ini Rasidin. Siapa itu Rasidin itu? Oh iya, jadi buang-buang saya ke kelompok 3, makanya keluar masuk saya, maaf Bu. Kenapa ini Pak Rasidin dari mana ini? Di BKPSDN. Parigi moto. Iya, kenapa sampai tak keluar ini? Komil yang kasih tadi ini. Ya sudah. Mana sudah tadi itu? Maria. Tidak Maria kepalanya. Astagfirullahaladzim. Dewi. Pas kondisi. Ya. Mana tadi itu kok Maria? Sudah hilang dia. Sudah ikut DP bos. Halo. Ya suruh live ulang tuh, suruh bergabung ulang. Tolong di kontak itu teman-teman. Dewi, kontak itu siapa itu namanya? Siapa itu Komaria itu? Komaria. Iya. Jadi ini catatan ya. Kamu boleh kalau memang kalian sepakat untuk 15 menit, tapi gurumu tidak cukup 5 menit memberikan komentar. Karena porsi penguji itu tetap harus diberikan gitu. Ya. Saya tidak bayangkan juga kalau porsi penguji itu banyak, dia bertanya sama kamu, waduh sampai sore. Nah pas kamu bidang ini hari Selasa, saya ada jam 4 itu ada mengajar juga. Jadi kita perkirakan itu jam 3 atau jam 2 selesai 10 orang itu. Karena puasa kan, bahwa tetap ada istirahat, yang tidak puasa boleh makan. Saya minta 30 menit dengan sholat. Jadi tolong diuji kembali, Anda membaca sendiri mana yang perlu disingkat. Misalnya keterkaitan dengan agenda 2, 1 berakhlak ini tidak usah dibaca lagi dia kata kunci ataupun afirmasinya. Karena ada tapi di tampilan ada loh ya, di tampilan ada. Kita sudah tahu bahwa kata kunci itu ya tidak usah kamu baca, tambah habis waktu. Kemudian kalau keterkaitan dengan visi misi pemerintah daerah, langsung visi misi ketiga ini. Gitu. Nah, Nur Komaria sudah dari Dolago.
Mohon maaf Bu, tadi jaringannya mungkin Ya, bermasalah. nah, semua juga kita lempar di atas loteng tadi ya. Silakan lanjut. Oh iya Bu. Saya share screen dulu. Share screen. Sudah. Tes. Sudah terlihat screen-nya, Bu? Sudah. Sebesar. Jadi jangan lupa latar belakang kamu mesti kasih masuk ya, dibikin. Astaga. Coba kamu lihat itu di tampilan saya di ketiga itu. Apa yang disampaikan itu? Harus ada latar belakang. Kau langsung teknik. Aduh. Mendapatkan isu ya? Iya, Bu. Ya. Kita lanjut untuk penyelesaian isunya. Saya menggunakan analisis APKL. Adapun isu-isu yang ada di sekolah yang saya ambil, yang pertama, kurang optimalnya fungsi perpustakaan. Yang kedua, minat belajar siswa akibat pengaruh gawai. Yang ketiga, rendahnya minat membaca siswa kelas 4. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Adapun skornya yang sama, yang paling tinggi itu adalah rendahnya minat membaca siswa kelas 4 dan kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi saya lanjutkan menggunakan analisis USG. Dan akhirnya untuk prioritas pertama, saya ambil masalah rendahnya minat membaca siswa kelas 4 dengan total nilai 15. Untuk gagasan kreatif yang saya ambil yaitu meningkatkan minat membaca siswa kelas 4 melalui gerakan literasi. Gagasan kegiatan pemecahan isunya, yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan rekan-rekan guru. Yang kedua, mempersiapkan bahan untuk pojok baca dan pohon literasi. Yang ketiga, membuat pojok baca dan pohon literasi. Keempat, melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Kelima, mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Dan yang keenam, pelaporan hasil kegiatan aktualisasi kepada kepala sekolah sebagai mentor. Boleh enggak kamu enggak usah pelaporan hasil kegiatan ini? Evaluasi, karena ini sudah laporannya. Oh iya Bu, Ya, berarti cuma sampai 5 poin? Ya 5 saja. Pelaporan itu yang kamu bikin itu sudah laporan gitu kan. Iya Bu. Tidak sudah tidak perlu lagi bikin hasil laporan, karena ini tulisan ini sudah sudah laporan gitu. Oke, lanjut. Ya, mohon maaf Bu, sebetulnya ini yang saya pakai keterkaitannya cuman dengan agenda 2, belum ada saya masukkannya agenda 3 Bu. Ya, masuk di bawah sini saja. Kalau tidak mau panjang kolom, masuk sini. Di kegiatan itu masuk apa dia? Smart atau manajemen ASN? Tidak usah pakai kolom. Bisa di bawah ini, di bawah di konsultasi dan koordinasi. Oke? Iya Bu. Ya, jadi untuk semua ya, kalau tidak membuat tambah kolom, di bawah ini keterkaitan dengan agenda 3, taruh di sini aja, enggak apa-apa. Oh ya, dia smart ASN. Oh, dia manajemen ASN. Biasanya juga berarti ditaruh di kolom kedua ya Bu ya? Iya, di kolom kedua. Ya. Lanjut. Oke, adapun tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan rekan-rekan guru. Tahapannya yang pertama menyampaikan konsep rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Outputnya tersetujuinya rencana aktualisasi dan mendapat dukungan. Apa tersetujuinya? Bagaimana bahasanya tersetujuinya? Tersetujuinya. Ada bahasa Indonesia tersetujuinya? Menyampaikan konsep rencana. Apa bahasanya bagus? Konsep rancangan telah disetujui. Ya, gitu. Ya. Konsep rancangan sudah disetujui. Ya, ada bahasa tersetujuinya. Aduh, mana ibu guru ini ya?
Oh, dia guru matematika. Iya, lanjut. Jangan tersetujuinya. Nggak bagus didengar itu. Ya, outputnya konsep rencana aktualisasi telah disetujui. Nah, gitu. Untuk keterkaitan dengan agenda 2, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Oke. Tahapan kedua, meminta dan mencatat saran dan masukan mentor. Outputnya mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Keterkaitannya dengan agenda 2, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, berkoordinasi dengan rekan-rekan guru terkait kegiatan rancangan aktualisasi. Outputnya adanya dukungan dan masukan dari rekan-rekan guru. Keterkaitan dengan agenda 2, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap visi misi Pemda, misinya yang berkontribusinya itu di poin ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan mengalahkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai OPD untuk kegiatan ini menguatkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan kedua, yaitu mempersiapkan bahan untuk pojok baca dan pohon literasi. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama, Bu, menyiapkan ruang kelas yang akan digunakan. Outputnya tersedianya ruang kelas yang akan digunakan. Yang kedua, mendesain pojok baca dan pohon literasi agar terlihat menarik. Untuk outputnya terdesainnya pojok baca dan pohon literasi. Tahapan kegiatan ketiga, menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat pojok baca dan pohon literasi. Untuk outputnya, tersedianya bahan dan alat yang digunakan dalam membuat pojok baca dan pohon literasi. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat pojok baca dan pohon literasi. Tahapan-tahapannya, yang pertama, sosialisasi kegiatan pembuatan pojok baca dan pohon literasi kepada siswa. Outputnya, tersosialisasinya kegiatan terkait pembuatan pojok baca dan pohon literasi. Yang kedua, pembuatan pojok baca dan pohon literasi bersama siswa. Outputnya terciptanya pojok baca dan pohon literasi. Dan yang ketiga, tahapan kegiatannya pembuatan daftar hadir kunjungan di pojok baca. Untuk outputnya tersedianya daftar hadir kunjungan di pojok baca. Kegiatan keempat, yaitu melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Tahapannya yang pertama, kegiatan membaca 15 menit dilaksanakan setiap hari di kelas. Outputnya terlaksananya kegiatan membaca sehingga pengetahuan siswa semakin bertambah. Untuk keterkaitannya dengan agenda 2, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, kunjungan pojok baca dilakukan pada saat waktu luang. Outputnya adanya data siswa yang melakukan kunjungan pojok baca pada saat waktu luang. Tahapan ketiga, menempelkan nama siswa dan judul bacaan yang telah dibaca pada pohon literasi. Outputnya tertempelnya nama siswa dan judul baca pada pohon literasi. Untuk tahapan kelima, mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Adapun tahapan-tahapannya, mengumpulkan daftar hadir siswa di pojok baca, outputnya terkumpulnya daftar hadir siswa di pojok baca. Tahapan kedua, melakukan rekapitulasi seluruh kegiatan dengan melihat banyaknya judul buku yang dibaca oleh siswa di pohon literasi. Outputnya terlaksananya rekapitulasi jumlah judul baca yang dibaca oleh siswa. Dan yang ketiga, pemberian hadiah kepada siswa yang paling banyak jumlah bacaan bukunya. Outputnya diterimanya hadiah bagi siswa yang paling banyak membaca buku untuk memotivasi dan meningkatkan minat membaca siswa.
Ini ke-6, Bu. Tidak usah, Bu. Laporan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor. Mohon maaf, Bu, mic-nya masih off. Oh. Jadi tidak usah dipakai itu nomor 6. Kemudian agendamu mana? Belum dibuat. Agenda ada di ini, Bu, di Word. Juga di PowerPoint juga dikasih masuk. Kamu Oh copy iya, aja di Bu, saya PowerPoint. kira tidak dimasukkan di PowerPoint. Ya, jadi ini tadi pertama yang saya koreksi adalah terkaitan dengan agenda 3 yang tidak nampak. Kemudian nanti waktu cukup panjang, kamu punya waktu tadi hampir 20 menit. Gimana ya? Coba atur bagaimana baiknya lah. Nanti kalau saya kasih stop di anu, sementara Anda karena waktu ya mau diapa, karena sudah begitu ketentuannya. Oke, cukup. Terima kasih Bu Nur Komaria. Iya, terima kasih. Diperbaiki itu agenda 3-nya belum jelas. Termasuk semua untuk semua peserta ini yang 10 orang, perhatikan keterkaitan dengan agenda 3. Kalau tidak mau bikin kolom, masukkan di bawah kegiatan. Kolom 2. Di bawahnya. Stop share screen dulu, Nur Komaria. Ya. Oke, saya kira yang lain sudah bisa memperhatikan ya. Yang pertama saya minta adalah penampilannya. Jangan lupa itu format 7 format itu. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Karena itu gagasan yang akan Anda angkat, strategi yang akan Anda lakukan, inovasi yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan isu-isu itu. Jadi kalau itu tidak dibaca lengkap, tidak beres itu. Coba saya lihat dulu yang Eva Fitriani, coba lihat Anda punya. Jangan, enggak usah dibaca, tapi saya lihat saja seperti apa kamu punya. Dan saya minta ya untuk semua, kalau dalam pemaparan berikutnya sudah siap, jangan ditunggu. Coba lihat interval waktu kalian itu membuka sistem ini sudah berapa menit? Ya. Oke, coba Eva. Ya, terus. Saya lihat saja. Iya, aneh Bu, kita belum masukkan latar belakang. Masih tugas dan fungsi, kemudian ini. Iya. Oke, latar belakang dikasih masuk ya, itu yang paling penting juga. Bagaimana kamu mengangkat kalau latar belakang tidak ada? Sampai di jadwal coba di halaman itu uraiannya. Ini Bu. Penyelesaian kegiatannya seperti apa? Ini masuk kegiatannya. Tidak kelihatan, 7 kolom. Iya, ini saya buat seperti ini Bu. Ada terkaitan dengan agenda 3, ini ada di manajemen ASN. Ya, maksudnya saya ini tidak kelihatan di PowerPoint-mu ini, cuma mukamu saya rancangan aktualisasi, coba. Oh, maaf ya Bu. Ini Bu. Oh iya. Oke. Dapat terlihat? Oke. Iya, tapi maksudnya mana halaman 1, tahapan 2, 3, ya. Kemudian ini 4. Oke. Ya. Dengan gaya dan rupa seperti apa, ada apa-apa. Penting kamu baca ya. Sudah. Berikutnya. Agendamu mana agenda? Jadwalnya. Oke. Sudah. Oke.
Ya, jadi saya minta ini jadi perhatian latar belakang. Bagaimana kamu langsung Anda ikut? Kamu bicara isu itu, latar belakangnya hanya dicerita. Kan saya selalu bilang, latar belakang Iya, itu Ibu, maaf. dibuktikan dengan data, kuantitas maupun kualitas. Iya. Ada juga kamu belum mengerti ya. Oke, Ibu Sarlianti. Ya. Oke. Ini judulnya. Lanjut. Saya lihat rancangannya. Sudah, latar belakang terus. Jalan. Oke, terus. Oke. Ya, oke. 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 Nah. Oh ya, cantik ini. Ya, oke. Terakhir agenda mana? Oke. Dah. Cukup, bagus sudah. Terima kasih, Bu. Siapa lagi ya? Ibu Indah? Sudah terlihat, Ibu? Ya. Ini slide pertamanya, perkenalannya, Ibu. Kemudian tugas dan fungsi jabatan. Ini identifikasi isu masalahnya. Di mana latar belakangmu? Latar belakangnya belum dimasukkan, Ibu. Kike. Iya, Ibu, nanti dimasukkan, Ibu. Iya, jadi sebelum identifikasi masuk isu itu, kamu latar belakangnya kenapa sehingga kamu identifikasi itu, kan begitu? Ibu mau bertanya boleh? Boleh. Ibu, yang latar belakang yang dimasukkan itu dari ketiga isunya, kan saya mengangkat 3 isu, Bu. Apakah dari ketiga isu atau yang hanya cuma satu yang menjadi latar belakang yang itu? Kenapa? Boleh 3 latar belakang ini boleh, tapi lebih dominan yang Anda angkat yang paling krusial dari 3 itu yang mana gitu? Oh iya, Ibu. Ya, harusnya di pengantar itu kan 3 kamu. Nah, yang ini yang saya akan angkat menjadi isu itu karena latar belakang ini. Kenapa ini gitu. Ya. Siap, Ibu. Ya. Ya. Aduh, belum juga dan kau punya. Coba itu kolom 7. Itu. Ini analisis APKL. Terus USG, kemudian penetapan isunya. Ini pemecahannya, rencana aktualisasinya ini, Bu. Oke. Kemudian rencana aktualisasinya saya ada 4 kegiatan. Cuma 4, tidak 5. Evaluasi di tahap keempat, Ibu. Ya udah, apa-apa. Kemudian tidak disuruh apa kegiatan. Kemudian yang terakhir jadwal, Ibu. Oke, sudah. Jangan lupa itu latar belakangnya. Siap, Ibu, ya. Waktu bicara juga ada perhatikan itu. Teknis analisis itu terus terlalu banyak-banyak. Maksudnya tidak usah bicaranya banyak. Itu dari analisa APKL yang ini skornya ini skor begitu. Jadi singkat-singkat walaupun dalam paparan kelihatan gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Pak Arya, tadi serius banget ini Pak Arya ya. Biasa juga Pak Arya. Ya silakan. Sudah terlihat, Bu? Baru mau kelihatan. Ini PowerPoint yang mungkin saya bisa buat. Jadi ada latar belakangnya. Oke. Tugas fungsi saya. Kemudian isu. Kemudian teknik lapisannya, PKL. Terus USG. Respon. Kemudian di sini ada yang kemarin apa namanya dampak atau apa namanya output, outcome sama benefitnya.
dari penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian tujuan pembuatan aktualisasi, manfaat, kemudian cara kerja secara singkat dari aktualisasi saya. Kemudian rancangannya saya buat dalam bentuk grafik sama dalam bentuk ini, Bu. Apa boleh, Bu? Ya, jadwalnya boleh. Oh iya. Jadwalnya nih, Bu. Tidak, maksudnya saya kamu bikin inovasi baru ini gua kolom ini ya. Coba kembali dulu ke uraian kegiatan. Ini, Bu. Jadi saya buatkan seperti ini. Jadi dari kegiatannya, kapan kegiatannya, outputnya, keterkaitannya, kontribusi terhadap organisasi, Oke. penguatan nilai, sama yang terakhir adalah keterkaitan. Oke. Ini inovasi ya, kamu bikin inovasi. Silakan, bagus. Sudah cukup, Pak Arya. Pak Ismail. Yang ketawa, gimana kau punya itu? Siap, Bu. Sebelumnya mohon izin ini, Bu. Ada saya pasang fotonya Ibu di slide awal. Tidak usah dipasang foto saya. Ya, nanti saya perbaiki, Bu. Cuman saya tampilkan supaya ini. Bisa aja. Sudah bisa kelihatan, Bu? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bagus. Ini tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ada 3 ini, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian sebagai guru, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2015. Ada 7, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi. Kemudian identifikasi isu. Mohon maaf ini, Bu, latar belakang belum ada saya masukkan ke dalam ini, sama jadwal. Halo? Ibu, suaranya masih di mute, Bu. Di format itu yang saya sampaikan ke kamu di pertemuan ketika kan ada latar belakang harus dijelaskan. Harus data dan fakta. Gimana kamu langsung angkat isu apa? Isunya mana? Latar belakangnya kenapa gitu? Ya? Iya. Ya, awas memang kalau terserah kamu. Saya kasih angka bagus kamu semua ini nanti kalau modelnya begini. Iya. Ini orang Manado bilang ponterek. Lebih bagus soalnya memang jadwal juga belum saya masukkan, Bu. Latar belakang dengan jadwal belum masuk dalam ini slide. Allahu Akbar. Ya. Coba saya lihat di rancangan kegiatannya. Cuma banyak bermain saja kau komyu ini berarti. Terus. Gayanya gagah, tapi isinya tidak selalu bagus. Ya, lanjut. Coba jadwal belum. Iya, jadwal belum. Berapa hari ini bikin apa, Dan? Karena di format itu, Bu, mohon izin ini, Bu, di format itu jadwal tidak dimasukkan, Bu. Jadi, Siapa yang bilang itu? Tidak, Bu, dalam format, Bu, dalam kemarin dibagi PPT. Kan saya bilang kasih masuk itu jadwal. Iya, siap, Bu. Pak bohong kau bilang dalam format tiada jadwal. Ada di situ jadwal itu. Paparan saya yang slide apa yang kamu sampaikan slide apa. Aduh. Ya udah.
Iya. Nanti dibikin jadwalnya. Nah, boleh juga kamu cuma bicara bahwa jadwal saya akan buat per minggu, minggu pertama ini, minggu kedua. Kalau kamu tampilkan kan tidak perlu banyak baca-baca. Ini jadwalnya. Bahwa saya per minggu selesai. Nanti ditampilkan jadwalnya. Tidak usah banyak-banyak. Kalau misalnya kamu tidak tampilkan, tapi kamu harus bicara gitu loh. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Kasih baik, kasih baik. Tampilanmu sudah bagus ini. Tidak usah punya foto kotoris itu. Bagus di latar belakang foto kau taruh. Siap. Ya, lanjut. Siapa lagi? Bu Dokter. Iya, Bu. Ya, tolong. Jadi itu Ismail itu dia mau goda-goda di Bu Dokter ini. Ketawa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi. Sebelumnya saya menjelaskan tugas dan fungsi sebagai dokter sesuai dengan keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian nomor 1738 tahun 2003, yaitu pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam upaya pencegahan. Untuk dari beberapa tugas dan fungsi yang paling berkaitan dengan isu yang saya ambil adalah pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam upaya pencegahan. Oke. Ini latar belakangnya. Jadi dari upaya pencapaian, jadi dari pemerintah itu menggalakkan bahwa upaya pencapaian kekebalan kelompok atau herd immunity dengan pencapaian vaksinasi itu harus full dosis sebesar 70%. Sementara kenyataannya untuk Kecamatan Motong itu masih sangat rendah. Untuk dosis 1 baru sebesar 65,95%, untuk dosis 2 48,68%, dan dosis 3 sangat kecil yaitu 0,5%. Dan pada aktualnya berita hoaks tentang vaksinasi COVID-19 di media sosial itu sangat meningkat dan sangat mudah diakses. Nah, untuk identifikasi isu dan masalah, saya mengambil 3 isu sesuai dengan tugas dan fungsi untuk pencegahan penyakit. Isu yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motong. Ini berhubungan sama manajemen ASN, yaitu profesional dan etika profesional, dan smart ASN, yaitu digital skill. Untuk isu yang kedua, yaitu kurangnya tingkat kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke Puskesmas Motong. Ini berkaitan sama manajemen ASN, yaitu profesional dan etika profesi, dan smart ASN, yaitu digital skill. Dan isu yang ketiga berhubungan sama tugas dan fungsi dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, yaitu rendahnya kepatuhan minum obat secara rutin pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus sehingga berisiko mengalami komplikasi. Ini berhubungan juga dengan manajemen ASN, yaitu profesional dan etika profesi dan digital skill. Nah, untuk identifikasi isu, saya menggunakan tool analisis, yaitu APKL. Dari 3 isu yang saya angkat, yang menjadi prioritas utama adalah isu pertama, yaitu kurangnya tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motong. Nah, ini gagasan kreatifnya. Jadi, gagasan kreatifnya adalah optimalisasi sosialisasi vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motong, yaitu berupa melakukan sosialisasi dengan metode penyampaian secara langsung, yaitu pada masyarakat di setiap desa dan forum lintas sektor, dan secara tidak langsung atau memanfaatkan media sosial berupa video dan leaflet. Untuk cara kerjanya yaitu ada 6 tahap. Yang pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan, kedua menyusun materi sosialisasi, ketiga membuat video dan leaflet, keempat mempersiapkan pelaksanaan, kelima pelaksanaan sosialisasi, dan keenam evaluasi pelaksanaan. Ini tujuan dan manfaatnya. Tujuan umum. Lanjut. Saya lihat ya. Untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan, yaitu ada 4 kegiatan.
menyusun konsep, memaparkan rancangan, meminta saran, dan meminta persetujuan. Oke, Ibu, cukup Ibu Dewi, bagus ini ya, sudah bagus. Mudah-mudahan kamu tepat waktu untuk menjelaskannya. Tadi di cara kerja itu sudah terlalu panjang ceritanya itu. Sebenarnya dari langsung cara kerjanya memang masuk dalam uraian ini kan, dalam uraian kegiatan ini. Iya, Bu. Langsung aja, gitu ya. Tidak apa-apa ditampilkan tadi lebih bagus, lebih ada seninya ya, ada seninya untuk tampilan kamu. Agendanya ada tadi? Iya, Bu, ada. Jadwal. Iya, di slide terakhir, Bu. Oke, sudah bagus ya. Bagus ini. Nanti mudah-mudahan kamu terbaik ini karena saya lihat bagus penampilannya. Ya. Sudah cukup. Siapa lagi? Tinggal saya, Bu. Saya cepat saja Muhammad. Siap, Bu. Yang kita salah lagi kau bilang saya Bu tidak lengkap. Sama dengan Ismail tadi itu. Ya. Itu Pak Anu itu sudah dia lihat itu Dokter Dewi itu. Dia sudah ada, Bu. Ya, terakhir Pak Muhammad. Oke, jadi ini tampilan awal. Jadi judul saya itu optimalisasi minat baca siswa melalui library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4 Nombo. Nah, mungkin bisa dilihat di bawah di daftar kerja saya, ini kerja saya dan nama. Kemudian lanjut tugas dan fungsi ASN. Jadi yang paling saya sesuai dengan judul saya itu yang bagian D, yaitu membuat karya inovatif. Kemudian tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah juga. Kebetulan di sekolah cuma terdapat 1 PNS, jadi sesuai aturan bahwa yang sudah menjadi ASN yang bisa menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian latar belakang. Bapak Muhammad wakil kepala sekolah, mantap. Ya? Iya, Pak. Cuma 1 PNS-nya, Bu. Iya, lanjut. Iya, siap. Jadi latar belakang saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11. Kemudian perkembangan teknologi informasi dalam hal ini globalisasi. Kemudian dari selama mengajar selama 1 tahun buku fisik per kelasnya itu kurang dari 50%. Kemudian dari penelitian yang saya kutip oleh PISA menunjukkan minat baca Indonesia peringkat 62 dari 72 negara dalam penelitian tersebut. Kemudian identifikasi isu terdapat 7, bisa dilihat. Kemudian penetapan isu, identifikasi isu saya menggunakan FPKL. Jadi dilihat dari tabel tersebut ada 3 yang menjadi memenuhi syarat. Coba lihat lanjut di bawahnya. Di bawahnya apa? Fishbone, tujuan manfaat, kegiatan rancangan ada 5, Bu. Ya. Kemudian jadwal tentatif ada. Oke. Dah, sudah bagus ini ya, tapi bacanya jangan tersendat-sendat, Pak ya. Ya, latar belakang tadi bagus itu. Memang yang seperti itu, cari-cari kuantitas dan informasi yang jelas gitu ya. Kenapa sampai ada angka itu? Ya, terima kasih Pak Muhammad. Siapa lagi? Feni Purwawanti sudah tadi ya? Siapa lagi? Sudah semua? Sudah semua kayaknya, Bu. Ya, sudah semua. Indah, kasih baik kau punya itu. Siap, Ibu. Ya, saya berharap, kita waktu memang sisa 10 menit ini. Saya berharap bahwa semua harus menyelesaikan, memperbaiki ya. Kemudian yang kedua, cara Anda menyampaikan itu tepat waktu. Dan tolong sampaikan mentor, sekali lagi, tolong sampaikan mentor tepat waktu dan singkat. Singkat menjelaskan, jangan terbelit-belit. Bisa-bisa saya suruh stop itu mentor. Sudah Bu, sudah. Karena di sini hanya ingin menguatkan saja, penguatan kamu itu. Dia setuju nggak gagasan itu? Paling yang ditanya penguji dan saya adalah Ibu, ini bisa Ibu, kami titip anak adik-adik ini untuk selalu dibina, selalu dikembangkan inovasi mereka dengan beberapa gagasan yang belum sempat dipecahkan,
buat strategi itu dilakukan setelah Anda menjadi PNS. Ya, karena itu untuk peningkatan kinerja organisasi, peningkatan sekolah, peningkatan OPD. Makanya saya bilang berkali-kali, ketika menampilkan gagasan, isu-isu yang terjadi itu memang terjadi sama kamu. Jadi tidak hanya satu itu. Nah sekarang dalam langkah Laskar prioritas yang satu. Yang dua ini juga harus dilakukan. Kalau kita lihat secara keseluruhan tugas dan fungsi Anda banyak sekali gitu ya. Bagaimana target indikator kerja utama untuk peningkatan IPM-nya pemerintah Kabupaten Parigi Motong bisa dicapai kalau mutu pendidikan itu tidak mencapai. Atau ada hal-hal yang tidak bisa dicapai di dalam tugas pokoknya misalnya. Di pertanian misalnya apa, swasembada apa, apalagi ini daerah penyangga menjadi daerah penyangga. Wow. Ini semua selalu harus disiapkan, suka atau tidak suka, tidak hanya sesaat ini. Pak Agraria tidak hanya membuat pupuk untuk sementara, tapi seterusnya apa yang bisa dilakukan di rangka kesinambungan tanaman horti. Jadi ini yang menjadi catatan bagi kalian, termasuk juga di OPD yang lain ya, di rumah sakit. Persoalan-persoalan di rumah sakit ini banyak sekali sebenarnya ya. Nah, Anda di situ tidak toh hanya melayani gitu. Tapi apa target, apa standar rumah sakit itu yang harus dicapai? Untuk akreditasnya itu harus Anda penuhi, bukan hanya untuk melayani. Karena tugas Anda misalnya di bagian OK atau di bagian pemeriksaan itu, tapi juga ada tugas-tugas lain yang Anda harus siapkan gitu di dalam rangka akreditas rumah sakit karena Anda bagian dari situ. Bagaimana menyiapkan SOP-nya yang baik karena mungkin sekarang hanya ini dulu yang Anda angkat sesuai dengan tusimu sekarang ini melekat sebagai dokter umum. Tapi masih banyak tugas lain yang secara terus-menerus selama Anda bekerja di situ, Anda kerja. Makanya nanti biasa ditanya, Ibu dari masalah isu ini yang lain bisa dilakukan nggak setelah insya Allah. Nah, kalau ada komitmen pimpinan seperti itu, suka atau tidak suka, dia akan menyiapkan dana gitu ya. Apalagi makanya saya bilang, apalagi menjadi target di OPD-nya. Jadi semua harus diperhatikan baik-baik gitu ya, tidak hanya hanya ini yang saya akan enggak. Ini memberikan inovasi bagi saudara untuk bergerak, untuk merubah mindset, untuk cara kerja lebih profesional. Kalau profesional ditanya guru itu dia apa? Bisa dia masuk karena ikut pelatihan kiri kanan, dia bisa masuk di mata pelajaran lain gitu. Karena saya tahu keterbatasan guru, tidak harus pengampunya ini, bisa dia ngajar sini. Ini kembali kepada saudara, mau enggak mengembangkan itu? Mau enggak mengembangkan? Ada guru yang kemarin di dalam rangka Hari Kartini ada yang dari Parigi Motong, Bu Inces Sari. Dia bekas kepala PTD itu. Dapat penghargaan dalam rangka Hari Kartini. Sebenarnya saya hari Senin itu dalam rangka Hari Kartini Provinsi saya diminta jadi narasumber, tapi karena saya menjadi menguji di angkatan 97 terpaksa saya tolak. Diminta saya sebagai narasumber dalam Hari Kartini, ada isu-isu tentang bagaimana kiprah Kartini di masa sekarang. Nah, Anda ini yang perempuan-perempuan ini harus tetap mengembangkan jati dirinya. Habis gelap terbita terang. Anda lagi sebagai penggerak. Isu sentralnya ini di Sulawesi Tengah ini penggerak, pendobrak. Jadi sekat-sekat itu dihilangkan. Ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Makanya sekarang ada gender ya, ada dalam perencanaan pembangunan juga itu bahwa berorientasi pada gender. Dan tidak ada pembedaan perempuan laki-laki bisa menjadi pemimpin. Anda bisa jadi contoh. Nah ini perempuan-perempuan harus siap lihat ya. Jadi etos kerja dan juga cara berpikir Anda. Dan yang penting adalah kemauan. Itu dulu.
Kalau tidak ada kemauan ya sudah stop di situ. Semua ini kemauan Anda guru yang selalu ditantang. Karena saya banyak bicara guru ini karena banyak guru di sini ya. Kalian ditantang, ada guru-guru teladan, itu pemberian penghargaan guru teladan. Makanya berlomba. Dan saya ingin sampaikan ya, indikator itu adalah guru-guru yang terpencil yang menjadi perhatian. Kenapa? Ada nilai tambah bagi saudara sudah terpencil, Anda kreatif, pasti di situ. Tidak ada, jarang sekali guru yang di kota yang jadi juara itu. Paling yang diperhatikan. Karena ada penghargaan khusus ya, tanda kutip. Mudah-mudahan di antara kalian ini saya dengar, oh dari Parigi Motong, dari mana gitu. Dari mana? Dari Dolago, dari Motong, dari Tinombo, dan mana semua tadi itu guru ya. Dari ini Pak Ismail ini. Pak Muhammad bisa ya. Jadi semua nanti saya dengar kalau ada, kan tahun ini juga ada Pak di pengajuannya ya, pasti ada. Saya pasti dengar nanti. Dan atau penghargaan tingkat kabupaten lah, penghargaan kabupaten saya bisa tahu dari Bapak siapa yang dapat guru teladan. Tapi walaupun tim penilainya memang dari kabupaten ya gitu. Saya tahu bagaimana ada, makanya sekarang tingkatkan kinerja itu, tingkatkan kemampuan Anda ya. Selalu inovatif ya, jangan terkungkung dengan oh saya terpencil, tak usah tahu dunia mana terbendak, boleh ya. Justru Anda lebih giat karena tertantang dengan keterpencilan itu. Walaupun memang formasinya untuk terpencil, ada juga yang di kota ya. Seperti di Dolago itu masuk ke dalam barangkali ya, ke sekolahnya. Di Sumbersari juga banyak sekolah-sekolah di dalam, tapi bagus-bagus gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Karena waktunya Hendro punya muka sudah sampai saya di sini dengan Dewi itu. Ada yang mau tanya? Hendro jangan kuliah lihat itu Dokter Dewi, so ada yang punya itu. Tidak, Bu. Saya cuma mau lihat-lihat itu Rasidin lagi, Bu. Yang dia masuk di utak-atik, tak nomor semua tuh orang. Kenapa? Saya mau cuma lihat itu Pak Rasidin tadi, Bu. Utak-atik lah. Sama kopi kepala yang dia muncul. Oke. Saya ingin sampaikan, kapan kamu janjian dengan penyelenggara untuk menyampaikan kopi bahan tayang kamu dan bahan apa namanya? Tidak usah di kopi bahan tayang, tapi yang di kopi itu Word. Ya, Word itu yang di kopi ya. Kemudian kamu tanya baik-baik berapa per lembar, ya. Kalau di Palu berapa dengan hektarnya, termasuk Pak Hendro itu lembar nilai untuk coach harus dilampirkan juga ya, jangan saya di fotokopi aduh. Ya, siap Bu, semua saya Bu. Oh iya, sudah Dewi atur. Oke, Dewi yang atur. Baru cerita mana mukamu dan Dewi? Ada di dapur saya. Allahu Akbar. Bu, pokoknya dia sudah lengkap dengan mapnya, dengan semuanya. Oke, iya. Ya, dari kamu ya kalau saya tidak pakai map ya apa-apa, tapi terjepit ya, terjepit. Cuma penguji itu kasih cantik-cantik. Oh iya, yang terlepas satu di sana, satu di sini. Karena di situ dia sudah lihat, mapnya bagus, susunannya bagus, tulisannya bagus, begitu pemaparan juga bagus. Pasti dia kasih angka tinggi. Lalu saya kamu biarkan sebagai mati apa-apa juga. Kemudian di klipnya klip betul, klip bagus-bagus. Karena nanti kamu ambil ulang. Nah, catatan saya untuk kalian ketika ada perbaikan, kamu boleh ambil ulang. Siapa yang kamu utus ke Palu, ambil, kita akan serahkan ke penyelenggara gitu ya. Jadi supaya kamu kesian tidak perbanyak lagi. Ya, cuma bukti-bukti dari uraian kegiatan itu yang akan dilampirkan. Ya, begitu.
Jadi bukti-buktinya yang kamu lampirkan, fotonya memang dalam penjelasan akan dibagi, akan ditambah lagi itu hasil lembarnya itu. Ya. Jadi betul-betul memang pembuktian dari uraian kegiatan itu yang kamu buktikan. Ini loh Bu, saya sudah melakukan konsultasi, ini fotonya, ini pernyataannya. Kemudian ini hasil masukan. Dari kasih masuk di catatan tuh masukannya ini. Terus aku baca terakhir ketika akhir seminar. Makanya di dalam habituasi itu betul-betul lengkap kamu ambil. Perhatikan, saya sudah berapa kali bicara-bicara, termasuk ini latar belakang. Masih ada juga yang belum tidak bisa masuk. Berarti masuk kiri keluar telinga kanan barangkali ini ya. Ya, jadi nanti selesai kita Anda seminar, masih ada pertemuan kita terakhir ya. Nanti juga klasikal juga akan ada. Cuma saya lihat pertemuan untuk klasikal itu mungkin di Parigi. Sebenarnya kamu minta sama penyelenggara datang di Palu saja, jalan-jalan, jangan cuma di Parigi terus. Ditampung. Mana Andro? Bisa kan asrama ditampung. Jadi pakai kejaksaan itu. Iya, betul. 2 malam tidur. Iya. Suruh bayar BPSDM Parigi Motong. Apalagi yang dari Palasasan dari Motong itu ya datanglah di Palu supaya tapi kita makan durian Bu di Parigi. Oh begitu. Awas Koendro. Jadi minta durian semua orang. Apa ini sausu teh? Yeah. Tidak. Jangan. Sudah kalau di Parigi sudah nanti. Karena ibu-ibu pengampu semua minta Bu Deri, iyo datang saya nanti. Kalau perlu tidur di rumah boleh. Jadi saya kira cukup. Masih ada yang mau bertanya ini? Jangan cerita-cerita dulu soal klasikal. Kita cerita juga untuk rancangan hari Selasa. Insya Allah umur panjang, sehat ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Saya dengar ada yang di rumah sakit tadi ya, Andro. Siapa yang di rumah sakit tadi? Di kelompok mana? Di kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Di kelompokku, Bu. Habis sesar dia. Melahirkan atau sakit? Melahirkan. Oh, enggak apa-apa. Iya. Senormal melahirkan. Dia bikin semua kegiatannya, Bu. Iya, sudah lahir? Iya, sudah. Amin. Berarti dia bisa ikut hari Selasa, enggak apa-apa itu. Ya, mohon izin, Bu. Ini kurang 2 detik lagi, Bu. Tadi itu waktu kita di utak-atik, itu kembali lagi kita 1 jam, Bu. Makanya ini tinggal 2 detik lagi. Iya. Jadi sudah ya. Habis. Sampai ketemu di di rancangan. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, biasa, tidak usah takut. Yang kamu hadapi itu orang. Kalau kamu takut lihat penghuni, lihat saja mukaku. Jadi karena sudah kamu lihat terus. Atau lihat Pak Hendro kepala itu. Oke, sampai ketemu. Selamat belajar. Ya, kuasai betul. Karena itu tusi saudara. Tidak perlu takut-takut. Nggak usah. Nah, tadi semua saya lihat paparannya bagus semua. Anda mengerti itu. Cuma ya itu tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap. Latar belakangnya tidak ada. Muhammad diangkat isu latar belakangnya tidak ada. Aduh bahaya. Oke, sampai ketemu. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yuk. Dewi.